Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 46 akan menjelaskan tentang modul 2 yang berjudul Data Flow Diagram atau DFD. Anggota dari kelompok kami yaitu saya Dewi Untari, NPM 20069. Dan saya R. Lutfi Asia Fergisha, NPM 20074. Yuk simak videonya. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 2 yakni Data Flow Diagram atau DFD. Untuk bab pertama yakni pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang. Sistem informasi manajemen merupakan suatu sistem berbasis komputer yang di dalamnya telah tersedia informasi bagi beberapa pemakai dengan kebutuhan yang sama. Serta dapat diartikan juga bahwa sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang di dalamnya terdapat beberapa komponen yang terkait satu sama lain. Komponen tersebut akan saling terkoordinasi atau saling bekerja sama dengan baik agar tercapainya tujuan yang diinginkan. Jadi kesimpulannya ialah, sistem informasi manajemen merupakan suatu sistem yang dibentuk atau dirancang sebagai penyedia data atau informasi yang berguna sebagai faktor pendukung dalam pengambilan keputusan pada kegiatan manajemen yang ada dalam suatu organisasi. Selanjutnya, data flow diagram atau DFD, disebut juga dengan diagram arus data atau DAD. DFD adalah suatu model logika data atau proses yang dibuat untuk menggambarkan dari mana asal data dan kemana tujuan data yang keluar dari sistem. DFD menggunakan 4 buah simbol, yaitu semua simbol yang digunakan pada CD atau konteks diagram, ditambah satu simbol lagi untuk melambangkan data store. Objek-objek data dalam penggambaran DFD biasanya dipresentasikan menggunakan tanda panah berlabel. Data flow atau arus data digunakan untuk menunjukkan arus dari data yang dapat berupa masukan untuk sistem ataupun hasil dari proses sistem. Arus data sebaiknya diberi nama yang jelas dan mempunyai arti. Dalam laporan praktikum ini membahas mengenai pembuatan data flow diagram atau DFD penyewaan DIKO. Guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari sistem informasi penyewaannya, digunakan pendekatan metode perancangan diagram konteks, DFD level 0 dan DFD level 1 dengan bantuan software Power Designer. Diharapkan ilmu yang sudah dipelajari ini dapat diaplikasikan di kehidupan sehari-hari dalam pemecahan masalah di masyarakat. Selanjutnya, rumusan masalah. Adapun rumusan masalah pada praktikum data flow diagram atau DFD adalah sebagai berikut. Bagaimana perancangan model diagram konteks, DFD level 0 dan DFD level 1 pada penyewaan DIKO. Lalu, tujuan penelitian. Adapun tujuan praktikum dari data flow diagram atau DFD ini adalah yang pertama, mahasiswa dapat membuat data flow diagram atau DFD dengan menentukan diagram konteks penyewaan DIKO. Yang kedua, mahasiswa dapat mengetahui konsep dan simbol-simbol DFD yang digunakan dalam sistem penyewaan DIKO. Yang ketiga, mahasiswa dapat mengembangkan diagram konteks menjadi DFD level 0 dan DFD level 1 dalam penyewaan DIKO. Bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama, sistem informasi. Menurut Fahri Hussein dan Wibowo, sistem adalah seperangkat komponen yang saling berhubungan yang berfungsi mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pembuatan keputusan dan pengawasan dalam organisasi. Dengan kata lain, sistem juga dapat mendukung pengolahan data dengan cara membentuk aliran informasi yang digunakan sebagai pengambilan keputusan. 1. Karakteristik sistem. Menurut Sutanta, suatu sistem mempunyai beberapa karakteristik tertentu, yaitu yang pertama, komponen-komponen atau komponen. Komponen sistem dapat berupa benda nyata ataupun abstrak. Komponen sistem disebut sebagai subsistem, dapat berupa orang, benda, hal, atau kejadian yang terlibat dalam sistem. Yang kedua, batas sistem atau boundary. Batas sistem diperlukan sebagai membedakan sistem satu dengan sistem yang lain. Tanpa adanya suatu batasan sistem, maka akan terjadi kesulitan di dalam menjelaskan suatu sistem. Yang ketiga, lingkungan luar sistem atau environment. Lingkungan luar sistem dapat memberikan pengaruh terhadap sistem tersebut. Pengaruh tersebut dapat menguntungkan dan dapat merugikan keberlangsungan suatu sistem. Yang keempat, penghubung atau interface. Merupakan media penghubung antara satu subsistem dengan subsistem yang lainnya. Yang kelima, masukan atau input. Segala sesuatu yang perlu dimasukkan ke dalam sistem sebagai bahan yang akan diolah lebih lanjut untuk menghasilkan keluaran yang berguna. Yang keenam, pengolah atau proses. Pengolahan merupakan program aplikasi komputer yang dikembangkan untuk keperluan khusus. Program aplikasi tersebut mampu menerima masukan, mengolah masukan, dan menampilkan hasil olahan sesuai dengan kebutuhan para pemakai. Yang ketujuh, keluaran atau output. Keluaran adalah informasi yang dihasilkan oleh program aplikasi yang akan digunakan oleh para pemakai sebagai bahan pengambilan keputusan. Yang kedelapan, sasaran atau tujuan. Objektif atau goal. Tujuan merupakan kondisi atau hasil akhir yang ingin dicapai oleh sistem dalam jangka waktu yang panjang. Sasaran merupakan hasil dari tiap tahapan yang mendukung upaya pencapaian tujuan. Yang kesembilan, mempunyai kendali atau kontrol. Kendali dapat berupa validasi masukan, validasi proses, maupun validasi keluaran yang dapat dirancang dan dikembangkan secara terprogram. Yang kesepuluh, mempunyai umpan balik atau feedback. Perlu adanya umpan balik karena untuk mengecek terjadinya penyimpangan proses dalam sistem dan mengembalikannya ke dalam kondisi normal.
Selanjutnya, pengertian data flow diagram atau DFD. Data flow diagram atau DFD disebut juga dengan diagram arus data atau DAD. DFD adalah suatu model logika data atau proses yang dibuat untuk menggambarkan dari mana asal data dan kemana tujuan data yang keluar dari sistem, di mana data disimpan, proses apa yang menghasilkan data tersebut, dan interaksi antara data yang tersimpan, dan proses yang dikenakan pada data tersebut. DFD yang di dalam bahasa Indonesia disebut sebagai DAD atau diagram arus data memperlihatkan gambaran tentang masukan proses keluaran dari suatu sistem atau perangkat lunak, yaitu objek-objek data mengalir ke dalam perangkat lunak, kemudian ditransformasi oleh elemen-elemen pemrosesan, dan objek-objek data hasilnya akan mengalir keluar dari sistem atau perangkat lunak. Software yang digunakan pada pembuatan DFD atau data flow diagram antara lain, yang pertama EasyCast, yang kedua Power Designer, yang ketiga UML atau Unifid Manual Language. Menurut Esther dan kawan-kawan menyatakan bahwa syarat-syarat pembuatan DFD adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemberian nama untuk tiap komponen DFD. Yang kedua, pemberian nomor pada komponen proses. Yang ketiga, penggambaran DFD sesering mungkin agar enak dilihat. Yang keempat, penghindaran penggambaran DFD yang rumit. Yang kelima, pemastian DFD yang dibentuk itu konsisten secara logika. Kemudian, simbol data flow diagram atau DFD. Untuk menggambarkan rancangan sistem menggunakan data flow diagram memerlukan atau membutuhkan simbol-simbol, di mana simbol-simbol tersebut memiliki arti yang akan mengarahkan kemana alur sistem itu akan mengalir. Simbol-simbol data flow diagram juga memiliki beberapa jenis. Berikut beberapa simbol di bawah ini adalah simbol-simbol dari data flow diagram. Yang pertama, simbol external entity. External entity atau biasa disebut juga dengan terminator adalah simbol yang bisa berupa suatu organisasi, orang, sekelompok orang, maupun perusahaan yang sama tetapi yang di luar kendali oleh sistem yang tengah dibuat modelnya. Terminator ini juga bisa berupa suatu departemen, divisi, maupun sistem yang terdapat di luar sistem yang akan berkomunikasi dengan suatu sistem yang tengah dikembangkan. Terdapat dua jenis terminator. Yang pertama, terminator sumber atau source, merupakan terminator yang menjadi sumber. Yang kedua, terminator tujuan atau sink, merupakan terminator yang menjadi tujuan data atau informasi sistem. Ada tiga hal penting yang harus diingat tentang terminator. Yang pertama, terminator merupakan bagian atau lingkungan luar sistem. Yang kedua, profesional sistem tidak berhak mengubah isi atau cara kerja organisasi atau prosedur yang berkaitan dengan terminator. Yang ketiga, hubungan yang ada antar terminator yang satu dengan yang lain tidak digambarkan pada DFD. Simbol yang kedua yakni simbol proses. Di atas merupakan simbol dari proses. Sebuah proses yaitu aktivitas maupun kerja yang akan dilakukan oleh mesin, komputer maupun orang dan nantinya akan menghasilkan sebuah arus data yang akan masuk ke dalam suatu proses untuk bisa dilakukan arus data yang akan keluar dari proses tersebut. Proses juga bisa ditunjukkan dengan sebuah simbol lingkaran maupun dengan simbol persegi panjang yang memiliki garis tegak lurus di bagian dalamnya seperti pada gambar di atas. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan tentang proses. Yang pertama, proses harus memiliki input dan output. Yang kedua, proses dapat dihubungkan dengan terminator, data store, atau proses melalui arus data. Yang ketiga, sistem yang sedang dianalisis oleh profesional sistem digambarkan dengan komponen proses. Simbol yang ketiga adalah simbol data store. Simbol di atas merupakan simbol dari data store. Data store umumnya sangat berkaitan dengan storage atau penyimpanan. Dan data store juga sering diberikan nama yang sesuai dengan nama dari file penyimpanannya. Komponen ini digunakan untuk membuat model sekumpulan paket data dan diberi nama dengan kata benda jamak, misalnya mahasiswa. Data store ini biasanya berkaitan dengan penyimpanan-penyimpanan seperti file atau database yang berkaitan dengan penyimpanan secara komputerisasi. Simbol yang keempat yakni simbol data flow. Simbol di atas merupakan simbol dari data flow. Data flow juga sering disebut dengan arus data, yang mana sering disimbolkan dengan tanda panah. Arus data tersebut juga mengalir di antara suatu proses, data store, dan juga terminator. Kegunaan arus data juga untuk menunjukkan suatu arus data yang bisa berupa masukan untuk sebuah sistem maupun hasil dari suatu proses sebuah sistem. Yang kelima, simbol input dan output. Seperti gambar di atas. Simbolnya yaitu berbentuk jajar genjang seperti pada gambar di atas. Simbol tersebut juga merupakan representasi dari input maupun output yang terdapat pada data flow diagram. Input yang masuk tidak sesuai kebutuhan proses dapat menyebabkan kesalahan. Perbedaan DFD dengan diagram konteks. CD atau konteks diagram memperlihatkan sistem yang dirancang secara keseluruhan. Semua external entity harus digambarkan sedemikian rupa sehingga terlihat data yang mengalir pada input proses output. Tujuan diagram konteks adalah untuk memberikan pandangan umum suatu sistem sebagai suatu proses. Diagram konteks menunjukkan aliran data yang masuk dan keluar dari sistem dan entitas luar atau lingkungannya. Singkatnya, DFD lebih detail daripada diagram konteks. Selanjutnya, fungsi DFD. Pada dasarnya, ada tiga fungsi utama dari DFD, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penggambaran sistem. Fungsi pertama dari DFD adalah sebagai penggambaran sistem. DFD dapat kamu gunakan untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan yang fungsional. Yang kedua, pembuatan model. Selain menggambarkan sistem, DFD juga dapat kamu gunakan untuk membuat sebuah model yang baru. Kamu bisa menekankan fungsi sistem-sistem tertentu untuk melihat bagian yang lebih detail dari DFD tersebut. Yang ketiga, penyampaian rancangan sistem.
Fungsi DFD yang ketiga adalah menyampaikan rancangan sistem kepada pihak lain. Selanjutnya, aturan pembuatan DFD. Ada 4 aturan utama dalam pembuatan DFD, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jumlah input dan output. Setiap DFD setidaknya harus memiliki 1 input dan 1 output. Yang kedua, hubungan data store. Aturan DFD selanjutnya adalah setiap data store harus terhubung dengan setidaknya 1 input dan 1 output. Yang ketiga, data store harus diproses. Setiap data yang tersimpan di data store harus melalui proses yang menjadikannya sebuah output. Yang keempat, posisi proses. Setiap proses yang terdapat di DFD harus menjalani proses lainnya atau tersimpan di data store. Cara membuat data flow diagram. Yang pertama, data store harus diproses. Setiap data yang tersimpan di dalam data store harus diproses lebih lanjut untuk dijadikan sebagai keluaran atau output. Yang kedua, menentukan jumlah input dan output. Pada setiap DFD setidaknya mempunyai 1 inputan dan 1 keluaran. Yang ketiga, hubungan pada data store. Setiap data store harus saling terhubung dengan setidaknya 1 input dan 1 output agar dapat menyimpan data yang masuk menuju sistem. Yang keempat, letak posisi proses. Setiap proses yang telah terjadi pada diagram alir data harus melalui proses untuk menghasilkan output yang sesuai. Kemudian ada Power Designer. Power Designer adalah aplikasi yang digunakan untuk membangun atau merancang sebuah basis data melalui ER diagram, merancang sistem melalui data flow diagram atau DFD, serta mampu membuat program aplikasi. Dalam Power Designer, ada beberapa macam pemodelan data yang digunakan untuk perancangan basis data, di antaranya pertama, konseptual data model atau CDM, adalah model yang dibuat berdasarkan anggapan bahwa dunia nyata terdiri dari koleksi objek-objek dasar yang dinamakan entitas atau entity, serta hubungan atau relationship antar entitas-entitas itu. Sementara itu, kedua, physical data model atau PDM, yaitu model yang menggunakan sejumlah tabel untuk menggambarkan data serta hubungan antara data-data tersebut. Bab selanjutnya yaitu langkah-langkah pengerjaan. Yang pertama ada studi kasus. Sebuah perusahaan penyewaan Miko mempunyai keinginan untuk membuka sebuah sistem penyewaan yang dapat diakses oleh customer melalui web. Hal tersebut dilakukan guna mempermudah customer dalam melakukan penyewaan Miko. Tentukan diagram konteks DFD level 0 dan DFD level 1 untuk sistem penyewaan Miko. Untuk langkah yang pertama adalah membuka aplikasi Power Designer seperti yang ditampilkan di layar. Yang kedua, setelah Power Designer terbuka, klik File, kemudian pilih New, dan kemudian pilih Data Flow Diagram. Yang ketiga, buat konteks diagram diawali dengan membuat tools proses sesuai dengan permasalahan yang telah ditentukan entitas dan proses dengan tools entity. Untuk penyewaan Miko sendiri, entitasnya adalah penyewa, staff, Miko, dan nota. Untuk sistem prosesnya adalah sistem informasi penyewaan Miko. Yang keempat, membuat relasi timbal balik dengan tools data flow. Seperti ini. Yang kelima, lakukan proses decompose dengan cara klik kanan pada tools proses, lalu decompose proses, kemudian pilih open diagram. Yang keenam, tambahkan proses relasi dan storage yang dibutuhkan sesuai dengan entitas yang ada pada DFD level 0. Seperti ini, untuk storage berwarna kuning, dan untuk prosesnya berwarna biru muda. Yang ketujuh, setelah membuat DFD level 0, untuk membuat DFD level 1, lakukan proses decompose dengan cara klik kanan pada tools proses, lalu decompose proses, pilih open diagram. Untuk DFD level 1 yang pertama adalah proses data administrasi dengan entitas staff dan penyewa, dengan storage atau data store penyewaan Miko, dan proses data administrasi. Untuk DFD level 1 yang kedua, yakni proses periksa data. Untuk entitasnya sendiri, yakni staff dan Miko. Untuk data store-nya, file ketersediaan Miko, dan untuk prosesnya, proses periksa data. Yang ketiga, DFD level 1 untuk proses laporan penyewaan. Entitasnya yakni Miko dan nota. Untuk data store-nya, file penyewaan, dan prosesnya laporan penyewaan. Untuk yang keempat, DFD level 1 untuk proses data penyewaan, dengan entitas penyewa dan nota, dengan data store pembayaran, dan proses data penyewaan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikut adalah langkah-langkah dalam menjalankan software Power Designer. Yang pertama bisa dilakukan dengan create model. Lalu selanjutnya hal yang bisa dilakukan yaitu kategori, information, dan data flow diagram. Klik OK. Setelah itu tentukan entitas sesuai dengan studi kasus yang telah ditetapkan. Di sini ada 4 entitas. Bisa dipilih ada 4 entitas. Yang di tengah itu diberikan proses. Ada entitas 1, entitas 2, entitas 3, dan entitas 4. Lalu selanjutnya diberikan nama dari keempat entitas ini. Diberi nama. Bisa menggunakan tanda panah, lalu diklik 2 kali untuk memberikan nama. Nama pertama adalah penyewa, kedua adalah staff, ketiga adalah Miko, dan keempat adalah nota.
yang ketiga adalah Migo, lalu yang keempat ada staff. Keempat adalah nota. Selanjutnya, proses yang di tengah diberi nama Sistem Informasi Penyewaan Migo. Setelah sudah diberi nama, semuanya dapat dibuat data flow diagram dengan menggunakan tanda panah pada bisnis proses diagram. Contohnya dari penyewa ke proses, proses ke penyewa. Setelah itu dari staff ke proses dan proses ke staff. Migo ke proses dan proses ke Migo. Yang keempat ada nota ke proses dan proses ke nota. Setelah diberikan tanda semuanya, dapat dilanjutkan. Ini udah diberikan tanda, data flow diagram semuanya. Setelah diberikan tanda, dapat diberikan nama pada setiap data flow-nya dengan dipencet 2 kali pada alirannya. Lalu di general ada name. Yang pertama adalah formulir penyewaan Migo. Setelah itu di data flow selanjutnya diberi nama validasi formulir. Lalu untuk memunculkan nama dapat dilakukan klik kanan, lalu format, konten, dan name. Namanya akan muncul. Setelah itu bisa diluruskan. Klik OK. Dirapikan lagi. Langkah-langkahnya sesuai. Untuk yang data flow ketiga itu diberikan nama kesepakatan formulir penyewaan. Lalu dari proses ke staff diberikan nama informasi biaya. Diluruskan dulu agar cukup untuk membuat tempat-tempatnya. Ini dari proses ke staff diberikan nama informasi biaya. Langkah-langkahnya sama. Pada entitas Migo itu dari Migo ke proses, listnya ke list ketersediaan Migo. Lalu dari proses ke Migo, listnya adalah riwayat penyewaan Migo. Lalu untuk memunculkan nama-namanya, dapat dilakukan format, klik kanan, format, konten, dan name. Ini setelah dimunculkan nama-namanya. Nah, seperti ini. Lalu untuk entitas keempat, dari nota ke proses diberikan nama data penyewa, untuk proses ke nota diberikan data nomor nota. Lalu untuk memunculkan namanya dapat dilakukan dengan klik kanan, pilih format, konten, lalu name. Hasilnya dapat dilihat sebagai berikut. Klik kanan di compose proses, lalu selanjutnya open diagram. Kita akan membuat DFD level 0. Selanjutnya diberikan proses pada di antara kedua entitas diberikan proses, jadi prosesnya ada 4, ditambah yang di tengah ada 1 proses. Dirapikan tempat-tempatnya. Lalu diberikan data store sebagai penyimpanan data di setiap prosesnya. Lalu setiap prosesnya diberikan nama. Yang pertama ada proses administrasi. Pada proses kedua, yaitu antara staff dan Migo, diberikan nama periksa. Pada proses ketiga, antara Migo dan nota, diberikan nama proses penyewaan. Pada proses keempat, antara nota dan penyewa, diberikan proses pembayaran. Setelah itu, data store yang pertama, yaitu file penyewaan Migo. Data store yang kedua, yaitu file ketersediaan Migo. Pada data store ketiga, di antara nota dan Migo diberikan nama file penyewaan
Lalu antara penyewa dan nota diberikan nama file pembayaran. Bisa dirapikan. Setelah itu diberi data flow diagram antara data store, proses, dan entitas. Setelah itu, yang pertama tadi antara data store dan proses. Sekarang antara entitas dengan proses. Diberikan aliran diagram, semuanya, langkah-langkahnya sama, dan hasilnya seperti ini. Lalu selanjutnya, memberi nama masing-masing data flow diagram. Yang pertama, langkah-langkahnya sama seperti yang sebelumnya, seperti yang pertama. Untuk namanya dapat dilihat yang antara penyewa dengan proses administrasi ada isi data perjanjian. Lalu proses administrasi dengan penyewa itu terdapat formulir perjanjian penyewaan. Lalu antara proses administrasi dengan staf terdapat validasi data. Staf ke proses administrasi terdapat aliran data diri penyewa. Dari staf ke periksa menghasilkan daftar jumlah, lalu dari periksa ke staf menghasilkan daftar migo. Periksa ke migo menghasilkan migo yang sudah disewa, dari migo ke periksa menghasilkan migo yang akan disewa. Lalu dari migo ke proses penyewaan menghasilkan laporan keadaan migo, dari proses penyewaan ke nota menghasilkan laporan transaksi penyewa. Lalu dari nota ke proses pembayaran menghasilkan laporan pembayaran, dari proses pembayaran ke nota menghasilkan data pembayaran. Untuk proses pembayaran ke penyewa menghasilkan data penyewaan, dari penyewa ke proses pembayaran menghasilkan aliran bukti pembayaran. Nah, antara setiap prosesnya dengan data store itu menghasilkan hubungan atau aliran yaitu disimpan. Caranya sama untuk membuat data flow diagram pada level 1 ini, yaitu memberikan simbol data flow, lalu klik 2 kali untuk memberi nama. Setelah itu untuk memunculkan namanya, dapat mengklik kanan, setelah itu pilih format, konten, lalu name. Setelah itu lanjut ke level selanjutnya ya. Level selanjutnya itu dapat diklik setiap entitasnya yaitu decompose proses. Setelah itu open diagram. Nah, akan keluar ini. Maaf, yang tadi adalah level 0. Berikut ini adalah data flow diagram level 1. Sama diberikan data store-nya yang sudah ada di atas, lalu diberikan data flow diagram. Karena tadi ada 4 proses, maka nanti DF di level 1-nya ada 4 kali. Ini diberikan tanda seperti ini. Dicocokkan baik dari proses ke entitas penyewa, proses ke staff, dan proses ke data store. Maaf saya cepatkan karena tadi ada kesalahan. Hanya merapikan saja. Lalu diberikan nama masing-masingnya, maka akan didapatkan sebagai berikut. Dari proses ke data store atas itu isinya disimpan, lalu untuk proses ke staff itu ada validasi data, lalu ada staff ke proses, ada data diri penyewa. Dari penyewa ke proses ada isi data perjanjian, lalu dari proses ke penyewa ada formulir perjanjian. Untuk bagian tengahnya, nama prosesnya diberikan nama proses data administrasi. Untuk data store yang atasnya namanya file penyewaan migo. Lalu untuk antara staff dan migo dibuat juga DF di level 1. Caranya sama seperti proses yang sebelumnya. Berikut dapat diketahui hubungan antara staff ke proses kedua ini terdapat QR kode migo. Lalu dari proses ke migo terdapat aliran migo yang digunakan. Dari proses ke data store file ketersediaan migo dapat aliran disimpan. Seperti ini. Caranya untuk memunculkan nama sama. Lalu selanjutnya antara nota dan migo juga dibuat DFT level 1.
Caranya sama, diberikan simbol data flow, lalu ada data store di bawahnya, berikan nama, didapatkan hubungan dari nota ke laporan penyewaan, itu ada laporan transaksi pembeli, dari Migo ke laporan penyewaan terdapat laporan total jam penyewaan. Lalu dari laporan penyewaan ke data store file penyewaan terdapat aliran disimpan. Selanjutnya dilakukan pembuatan DFD level 1 antara penyewa dengan nota. Lalu di sampingnya terdapat data store file pembayaran. Yang dilakukan langkah-langkahnya sama, yaitu membuat aliran data antara proses dengan entitas, lalu proses dengan data store. Selanjutnya dari aliran ini diberikan nama. Caranya pun juga sama. Sehingga dapat diketahui aliran proses dari proses data penyewaan ke penyewa didapat bukti penyewaan. Dari penyewa ke proses data penyewaan terdapat bukti pembayaran. Lalu dari nota ke proses terdapat laporan penyewaan, dari proses ke nota terdapat data pembayaran. Dari proses ke file pembayaran terdapat aliran proses disimpan. Ini merupakan DFD level 1 antara penyewa dengan nota. Sekian penjelasan dari penggunaan software Power Designer. Terima kasih. Adapun output program dari sistem informasi penyewaan Migo adalah sebagai berikut. Gambar pertama merupakan printout diagram konteks dari sistem informasi penyewaan Migo yang terdiri dari empat entitas, yaitu penyewa, staf, Migo, dan nota. Lalu untuk proses yang di tengah yaitu sistem informasi penyewaan Migo. Gambar kedua menunjukkan dari printout DFD level 0 sistem informasi penyewaan Migo. Di sini untuk gambarnya terdapat 4 entitas, yaitu penyewa, nota, staf, dan Migo. Lalu ada 4 data store, yaitu file penyewaan Migo, file ketersediaan Migo, file penyewaan, dan file pembayaran. Prosesnya sendiri ada proses administrasi, periksa, proses penyewaan, dan proses pembayaran. Gambar selanjutnya yaitu printout DFD level 1 dari proses decompose proses data administrasi. Ada 2 entitas, yaitu penyewa dan staf, dan data store penyewaan Migo. Untuk gambar selanjutnya yaitu printout DFD level 1 dari proses decompose proses periksa data yang memiliki 2 entitas, yaitu staf dan Migo, dengan aliran data flow-nya QR kode Migo dan Migo yang digunakan. Lalu terdapat data store file ketersediaan Migo. Gambar selanjutnya yaitu printout DFD level 1 dari proses decompose proses laporan atau laporan penyewaan, yang mana memiliki data store file penyewaan 2 entitas, yaitu nota dan Migo. Lalu terdapat data flow, yaitu laporan total jam penyewaan dan laporan transaksi pembeli. Selanjutnya terdapat printout DFD level 1 dari proses decompose proses data penyewaan, yang mana memiliki 2 entitas, yaitu penyewa dan nota. Lalu terdapat data store file pembayaran, yang mana data flow-nya ini memiliki aliran laporan penyewaan, data pembayaran, bukti penyewaan, dan bukti pembayaran. Adapun analisa output dari permasalahan sistem basis data penyewaan Migo dihasilkan output berupa diagram konteks, DFD level 0, dan DFD level 1, sehingga diperoleh masing-masing output adalah sebagai berikut. Analisis output konteks diagram. Pada permasalahan penyewaan Migo di atas didapatkan 4 entitas, yaitu penyewa, staf, Migo, dan nota. Masing-masingnya saling terhubung satu sama lain. Untuk alur data penyewa terhadap sistem informasi penyewa Migo, yakni formulir penyewaan Migo dan validasi formulir. Untuk alur data staf terhadap sistem informasi penyewaan Migo, yakni kesempatan formulir penyewaan dan informasi biaya. Untuk alur data Migo terhadap sistem informasi penyewaan Migo, yakni riwayat penyewaan dan list ketersediaan Migo. Lalu untuk alur data nota terhadap sistem informasi penyewaan Migo, yakni data penyewa dan nomor data. Analisis output data DFD level 0 itu terdapat proses-proses di antara masing-masing entitas yang juga memiliki hubungan timbal balik. Dan di masing-masing proses tersebut memiliki data store sendiri-sendiri untuk penyimpanan, seperti proses administrasi, proses periksa, proses penyewaan, dan proses pembayaran. Untuk analisa output DFD level 1, ini memiliki 4 bagian.
kemudian, karena tadi ada 4 proses, yang mana masing-masingnya memiliki entitas, proses, dan data store sendiri-sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.